Ya, kegiatan Kaifa selain diadakan di dalam ruangan, kita juga mengadakan banyak kegiatan di luar ruangan atau di luar Kaifa. Beberapa yang bisa saya sampaikan di sini barangkali adalah kita juga pernah mengadakan semacam kegiatan sanlat buat remaja. Waktu itu kita mengadakan di Clubhouse Muaidir dan mengambil tempat juga di Aspire. Kita pernah juga melakukan kegiatan serupa, kegiatan sanlat remaja ini di Algoria. Juga rihlah keluarga besar Kaifa bersama para orang tua, juga dengan sanlat keluarga waktu itu di sana. Kita juga sempat melakukan rihlah pengurus dan guru-guru Kaifa di Pantai Algoria. Kemudian juga mengadakan semacam sport day di KBRI waktu itu. Di akhir tahun kita selalu mengadakan acara penutup Kaifa. Beberapa kali kita melakukannya di Qatar Charity, kemudian juga di Auditorium Fanar, dan juga 2 kali kita mengadakan Family Sport Day di Qatar Sport Club. Di samping itu kita juga mengadakan kegiatan seminar. Kita pernah mengundang Ibu Eli Risman, seorang psikolog yang terkenal di Indonesia. Waktu itu beliau menyampaikan seminar tentang atau workshop tentang parenting, tentang pasutri, komunikasi suami istri, dan juga tentang remaja. Beliau pernah datang ke sini sekitar tahun 2011 dan kemarin di 2013 juga. Di kesempatan lain kita juga mengundang Kak Andi Yuda. Waktu itu beliau mengadakan seminar tentang kreativitas yang perlu diketahui juga oleh anak-anak kita di Kaifa dan juga mungkin pengetahuan bagi orang tuanya di sini. Ya, event lain yang juga pernah kita selenggarakan waktu itu adalah penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Pertama kali kita lakukan waktu itu di Qatar Charity sekitar tahun 2010. Kemudian kita juga melakukan lagi kegiatan serupa waktu itu di Moses Center ketika penyerangan yang berikutnya terjadi di Gaza. Bersamaan dengan itu kita kedatangan tamu Ustadz Samsi Ali dari Amerika. Jadi kita melakukan penggalangan dana pada saat kedatangan beliau tersebut. Kaifa juga mengikuti beberapa perlombaan cerdas cermat di Qatar ini yang diselenggarakan oleh banyak pihak waktu itu di KBRI, kemudian juga di Al-Khor. Di samping itu kita juga pernah bekerja sama dengan IMSKA, dengan Madani untuk mendatangkan beberapa narasumber di sini seperti Ustadz Habibur Rahman atau yang sering dipanggil dengan Kang Abik. Di saat lain kita juga pernah mengadakan semacam workshop internet sehat buat adik-adik remaja kita mengenai bahaya internet dan apa yang harus mereka persiapkan atau mereka lakukan ketika berselancar di dunia internet. Kita ingin untuk mewujudkan satu visi di mana kita ingin menjadikan putra-putri kita menjadi generasi robbani yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan tentunya bermanfaat bagi seluruh alam semesta ini. Kita di Kaifa ini memposisikan sebagai partner. Jadi ketika kita di dalam sebuah pendidikan, kita berpartner antara Kaifa dan dengan orang tua, dan juga kalau memungkinkan dengan sekolah. Di mana sebagai partner artinya kita butuh kerjasama. Kerjasama inilah yang kita harapkan antara Kaifa dan orang tua tentunya, sehingga bisa menjadikan putra-putri kita menjadi apa yang kita cita-citakan. Selama ini suka dukanya bagi guru-guru perempuan selama mengajar, sambil mengajar mereka pasti ada yang membawa anaknya karena ada yang baru melahirkan. Lalu ya sambil mengajar juga sambil menggendong anak, sambil menyusui, diselingi memberikan materi kepada siswa. Kaifa ini sebenarnya buat kami adalah keluarga pertama kami di Qatar. Sebelum kami mengenal banyak orang, tahun 2007 pertama kali kami alhamdulillah diperkenalkan dengan Kaifa. Jadi kami sangat senang. Baru beberapa hari di Qatar, teman-teman di Kaifa sudah mengajak kami untuk bergabung. Anak-anak senang karena punya teman, orang tua juga senang karena anak-anak jadi punya kegiatan. Saya memasukkan anak-anak ke Kaifa
karena memang seperti concern orang tua lain di Qatar ini bahwa anak-anak butuh tambahan ilmu dari masalah agama dan juga biar mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya sesama Indonesia dan juga mereka tetap terus bisa mengenal budaya Indonesia dan bahasa Indonesia dengan baik. Walaupun anak-anak harus berangkat hari Sabtu pagi ke Kaifa, di mana hari itu adalah hari libur buat mereka. Alhamdulillah anak-anak itu tetap senang karena mereka di Kaifa bertemu teman-teman, belajar ilmu baru, belajar teman-teman Indonesia juga. Sebagai orang tua, kita dapat banyak sekali masukan di Kaifa ini. Tidak hanya untuk anak-anaknya, jadi orang tua juga dapat pengajian di sini, dapat informasi-informasi di luar, mungkin di luar keagamaan, ada informasi psikologi, ada informasi internet, ada informasi macam-macam. Selama di Kaifa, saya sudah mendapatkan lebih banyak hafalan doa dan surat. Terus kita juga belajar sirah, yaitu tentang biografinya sahabat Rasul, di mana dia lahir dan lain sebagainya. Kita juga belajar fikih yang tentang gimana sholat sama kapan kita sholat. Dan kita juga dapat ekstrakurikuler selepas Kaifa, yaitu belajar untuk mengedit animasi-animasi dan lain-lain. Like the challenge? Not much, but yeah. Kita juga belajar tentang adab, adab makan dan adab kepada orang tua. Adapun kurikulum di Kaifa itu kita tidak hanya untuk membangun pengetahuan mereka dari sisi kognisi, tetapi juga dari sisi afeksi. Di mana ketika mereka tahu, di mana mereka merasa bahwa mereka ada bagian umat Islam dan bertanggung jawab terhadap kemajuan umat Islam tentunya.